Hai, perkenalkan nama saya Ilke Sulastri Hutapea, NPM 1901010120. Hari ini saya akan memaparkan rancangan saya mengenai konsep dasar mengajar puisi di kelas 5 SD. Berikut pemaparan saya mengenai materi puisi di kelas 5 SD. Nah, metode yang saya gunakan dalam mengajarkan topik puisi adalah metode picture and picture. Metode picture and picture adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Teknik pengamatan yang dilaksanakan di dalam kelas. Pada dasarnya siswa senang dengan sebuah media yang menarik dilihat oleh siswa. Alasan saya memilih metode tersebut karena dengan metode tersebut siswa akan lebih peka atau lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya. Menulis puisi dengan metode picture and picture dengan media gambar, yakni metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengamati sekumpulan gambar. Misalnya gambar teman, tempat bunga, kupu-kupu, lingkungan, dan lain-lain. Nah, media yang saya gunakan dalam mengajarkan topik puisi adalah media gambar. Media gambar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, motivasi, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Alasan saya memilih media tersebut karena dengan menggunakan media gambar dapat memperjelas suatu pengertian kepada peserta didik. Dan dengan menggunakan media gambar secara otomatis, siswa akan lebih memperhatikan pembelajaran dan siswa juga lebih termotivasi dalam hal belajar. Pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan topik puisi adalah kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Alasan saya memilih pendekatan tersebut agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan saja bagi siswa, materi itu akan berfungsi secara fungsional. Akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan atau mempraktikkan secara langsung bagaimana saya menggunakan metode, media, dan pendekatan tersebut dalam materi puisi di kelas 5 SD. Berikut adalah videonya. Halo adik-adik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai puisi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara terperinci mengenai puisi itu sendiri. Nah, di sini pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, ciri-ciri puisi adalah dalam menyusun puisi, unsur-unsur bahasa mesti dirapikan, diperindah, serta ditata sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama serta bunyi.
Bahasa yang dipakai berbentuk konotatif. Dalam puisi ada pemadatan dari seluruh unsur kemampuan bahasa. Dan yang terakhir, puisi mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair berdasarkan pada pengalaman serta bentuk imajinatif. Selanjutnya, unsur-unsur fisik puisi. Ada diksi, majas, rima atau unsur bunyi, dan yang terakhir citraan atau imajinatif. Lanjut ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terdiri dari puisi lama, pantun, syair, kalima, gurindam, dan puisi baru. Cara-cara membuat puisi beserta contohnya. Nah, di sini kita harus memperhatikan baik-baik apa yang menjadi cara-cara dalam membuat puisi tersebut. Nah, yang pertama, tentukan tema dan judul. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan sebelum mulai membuat puisi ialah menentukan tema dan judul. Kedua hal tersebut sangat krusial dalam menentukan akan jadi bagaimana puisimu. Nah, katanya di sini adalah tema dan judul itu sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana isi puisimu. Nah, yang kedua, tentukan kata kunci. Cari cara menulis puisi yang berikutnya setelah kamu menentukan tema dan judul ialah menentukan kata kunci, lalu mengembangkannya. Kata kunci sendiri merupakan kata yang berkaitan dengan tema yang telah kamu tentukan sebelumnya. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa. Langkah selanjutnya ialah menentukan dan memilih gaya bahasa yang akan kamu gunakan. Gaya bahasa ini merupakan aspek penting dalam cara membuat puisi, karena dengan gaya bahasa kamu dapat membuat puisimu semakin hidup dan memiliki perasaan juga emosi yang kuat di dalamnya. Dan yang terakhir, mengembangkan puisi seindah mungkin. Setelah kamu selesai menentukan hal-hal di atas, langkah yang terakhir yang kamu perlu lakukan ialah mengembangkan puisimu. Kembangkan puisimu dari kata kunci yang telah kamu tentukan sebelumnya menjadi lebih panjang namun tetap memiliki makna. Nah, kita masuk ke dalam contoh puisi. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat puisi dengan menggunakan tata cara yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang dimana tata pertama adalah menentukan tema dan judul, yang kedua tentukan kata kunci, yang ketiga gunakan gaya bahasa, dan yang terakhir mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, di sini Ibu memperlihatkan kedua gambar, yang dimana gambar pertama ada buku, gambar kedua adalah pemandangan pantai. Ibu mengajak adik-adik semua untuk melihat, memperhatikan dengan seksama kedua gambar tersebut. Nah, kita mulai yang pertama. Gambar yang pertama ada buku. Nah, ketika kita melihat gambar buku, pasti yang terbenak di pikiran kita adalah sumber ilmu, jendela ilmu, dan sumber dari pendidikan. Nah, kita mulai membuat puisinya. Ibu mempunyai contoh puisi yang dimana Ibu buat sendiri. Nah, di sini Ibu akan membacakan buat adik-adik semua, yang dimana temanya adalah buku, dan Ibu mengambil kata kuncinya adalah sumber ilmu. Nah, Ibu akan membacanya buat kita semua. Buku, kau adalah sumber ilmu, di mana aku belajar dan membaca, dan aku tak tahu sampai tahu. Buku,
Kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, kubaca dengan serius hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkaulah temanku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku. Nah, kita buat contoh yang kedua adalah pemandangan pantai. Nah, kita lihat dan kita perhatikan baik-baik bahwasanya pantai identik dengan ombak. Ombak atau hemburan air ke pinggiran pantai. Nah, di sini Ibu juga memberikan contoh mengenai gambar tersebut, di mana Ibu mengambil judul dan temanya itu Pantai Nan Indah. Dan Ibu mengambil kata kuncinya ombak. Ibu mengambil kata kuncinya adalah ombak. Ombak datang bergulung-gulung, seperti memiliki kaki yang begitu indah. Aku duduk sambil termenung, menyaksikan semesta pantai yang indah. Di manakah kutemukan lagi sebuah keindahan, seperti keindahan kau miliki. Deburan menyentuh kakiku, ombakmu membuatku aku terpaku, duduk terpesona dengan segala yang kau berikan. Nah, begitulah contoh dari puisi atau gambar yang sudah Ibu berikan, yang dimana gambar yang pertama adalah buku, gambar yang kedua adalah pemandangan pantai, dimana pada gambar buku saya mengambil temanya adalah buku, dan gambar kedua saya mengambil temanya atau judulnya adalah Pantai Nan Indah. Nah, dalam membuat puisi tidak hanya gambar-gambar yang Ibu berikan yang bisa menjadi acuan kita membuat sebuah puisi, tapi banyak hal-hal di sekitar kita seperti alam, hewan, bunga, tanaman, dan banyak lainnya yang membuat atau mengacu kita dalam membuat sebuah karya puisi. Nah, sekian materi Ibu mengenai pembelajaran puisi. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih buat perhatiannya, dan semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Terima kasih. Sekian hasil rancangan saya mengenai konsep dasar pembelajaran puisi di kelas 5, sekaligus praktik saya dalam mengajar puisi di kelas 5. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam sehat. Bye-bye.